Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahur Rahman dari Teknik Industri kelas sore Universitas Kediri dengan NIM 202305020109. Di sini saya akan meresum analisa output simulasi. Yang pertama, konsep dasar analisis output simulasi. Pada model simulasi, penggunaan variabel acak sebagai input menyebabkan hasil keluaran bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, output simulasi tidak memberikan nilai yang benar-benar tepat, melainkan perkiraan kinerja sistem. Untuk menganalisis hasil tersebut digunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, peran statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data hasil simulasi melalui konsep populasi dan sampel. Dengan jumlah sampel yang memadai, peneliti dapat menarik kesimpulan yang representatif terhadap populasi yang diteliti. Yang ketiga, karakteristik analisis statistik output. Analisis statistik pada simulasi memiliki kesamaan dengan eksperimen nyata dengan ciri-ciri sebagai berikut. Data diperoleh dari hasil replikasi simulasi. Populasi diasumsikan sangat besar atau tidak terbatas. Setiap replikasi bersifat saling bebas. Variabel acak digunakan untuk mewakili kemungkinan hasil. Yang nomor 4, replikasi dalam simulasi. Satu kali proses simulasi disebut satu run atau replikasi. Setiap replikasi menghasilkan satu data pengamatan. Untuk memperoleh ukuran sampel tertentu, simulasi harus dijalankan berulang kali secara independen. Independensi ini bertanggung pada mekanisme pembangkitan bilangan acak dan penggunaan nilai seed yang berbeda. Yang kelima, pembangkitan bilangan acak dan seed. Random number generator atau bisa disebut dengan RNG merupakan komponen utama dalam simulasi stokastik. RNG menghasilkan deret bilangan pseudo acak yang digunakan untuk membentuk distribusi probabilitas. Penggunaan seed yang sama akan menghasilkan output yang identik, sedangkan seed yang berbeda akan menghasilkan variasi hasil simulasi. Yang keenam, estimasi kinerja sistem. Evaluasi kinerja sistem simulasi dilakukan melalui dua pendekatan estimasi, yaitu estimasi titik yang menghasilkan satu nilai perkiraan seperti rata-rata dan standar deviasi. Yang kedua, estimasi interval yang menunjukkan rentang nilai parameter dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nomor 7, interval kepercayaan. Interval kepercayaan menunjukkan batas bawah dan atas tempat nilai parameter sebenarnya diperkirakan berada. Lebar interval mencerminkan ketelitian estimasi. Interval akan menjadi lebih sempit apabila jumlah sampel meningkat atau variasi data menurun. Nomor 8, penentuan jumlah replikasi. Jumlah replikasi ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan, besar kesalahan yang diizinkan, dan variasi data. Perhitungan jumlah replikasi yang tepat sangat penting agar hasil simulasi memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima. Kesembilan, permasalahan statistik pada output simulasi. Data hasil simulasi ulangan harus dianalisis secara hati-hati untuk memastikan independensi antar observasi. Teknik replikasi digunakan agar estimasi statistik tidak biasa dan lebih stabil. Nomor 10, jenis simulasi, terminating dan non-terminating. Simulasi terminating digunakan ketika analisis dibatasi pada periode waktu tertentu dengan kondisi awal dan akhir yang jelas. Simulasi non-terminating digunakan untuk menganalisis perilaku sistem jangka panjang atau kondisi steady state. 11, penentuan periode warm up. Pada simulasi non-terminating,
sistem memerlukan waktu untuk mencapai kondisi stabil. Data pada fase awal transit harus diabaikan melalui periode warm up agar hasil analisis tidak terpengaruh bias awal. Metode moving average sering digunakan untuk mengidentifikasi titik kestabilan sistem. Kesimpulan, analisis output simulasi bertujuan untuk menilai kinerja sistem secara statistik meskipun hasilnya bersifat acak-acak. Dengan penerapan replikasi independen, estimasi statistik, pengaturan jumlah sampel, serta penentuan periode warm up yang tepat, simulasi dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan dari saya meresum materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih.